Yesus datang melalui penderitaan besar untuk mendamaikan Anda dengan Bapa. Apakah Anda sudah diselamatkan atau masih diperbudak? Selamat pagi saudara-saudari. Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Seringkali Yesus ditolak oleh orang-orang Yerusalem. Dalam Injil hari ini, ia tidak hanya ditolak, tetapi juga diancam akan dibunuh oleh Herodes sendiri. Namun Yesus tanpa rasa takut menanggapi, menyebut Herodes sebagai rubah. Dia berkata, "Aku akan terus mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang. Hari ini dan besok, dan pada hari ketiga aku akan mencapai tujuanku." Yesus menyatakan bahwa tak ada yang bisa menghentikannya. Ia harus terus melakukan karya penyembuhan dan mewartakan kerajaan Allah hingga hari ketiga, yang ia maksudkan sebagai hari kebangkitannya. Karyanya tidak dapat berhenti, karena manusia harus segera didamaikan dengan Bapa. Bahkan hingga hari ini, pewartaan Injil terus berlanjut dan tak bisa berhenti, karena Injil menawarkan kesembuhan bagi mereka yang hidup dalam dosa, kemiskinan, ketidakberdayaan, dan keputusasaan. Waktu Yesus di dunia sangat singkat, dan begitu juga waktu kita sekarang. Setiap misionaris membawa kasih Allah. Maka jika ada sesuatu yang harus dilakukan dengan segera, itulah pekerjaan keselamatan. Tidak hanya untuk tubuh tetapi lebih khusus untuk jiwa. Namun waktunya singkat. Pekerjaannya besar dan pekerjanya sedikit. Situasinya hari ini sama seperti di zaman Yesus. Yesus tidak dapat dihentikan. Begitu pula kita. Begitu pentingnya karya ini sehingga Couples for Christ dalam ketaatan kepada Roh Kudus merancang strategi untuk pewartaan Injil yang cepat, masif, dan global. Meskipun hanya memiliki segelintir misionaris pada waktu itu, kita mendeklarasikan hal ini dengan kesadaran penuh akan keterbatasan kita. Ajaran kita juga menegaskan bahwa setiap dari kita adalah prajurit pejuang dalam tentara Allah dan harus ikut serta dalam peperangan rohani. Karena banyak orang hidup dalam kegelapan, mari kita bergegas membawa cahaya, meskipun terasa tidak nyaman bagi kita. Karena karya keselamatan tidak bisa menunggu. Banyak keluarga dan pernikahan yang hancur. Mari kita bergegas membawa terang dan harapan. Banyak kaum muda yang tersesat. Mari kita segera menuntun hati mereka kembali. Kita sering tidak menyadari bahwa justru dengan cara seperti inilah kabar gembira pertama kali dibawa kepada kita. Dengan cara yang tidak nyaman dan tanpa menunda waktu. Dalam penglihatan Santo Yohanes Maria Vianney, ia melihat banyak jiwa jatuh ke neraka, seperti daun-daun berguguran saat musim gugur. Siapa yang tidak akan segera bergerak untuk mencegah hal itu, kalau bukan Allah sendiri? Ada banyak medan perang dalam peperangan ini. Keluarga, kaum muda dan orang miskin. Kita semua dipanggil untuk menanggapi panggilan ini. Namun pertama-tama, kita harus menjadi bagian dari pasukan Allah, karena kita tidak bisa melakukannya seorang diri. Kedua, kita harus menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, kudus dan benar. Karena tanpa itu kita tidak bisa meyakinkan orang lain. Kita harus memancarkan wajah Kristus.
Yesus mendorong kita untuk tetap setia pada misi kita, meskipun menghadapi perlawanan atau ketakutan. Ingatlah, pekerjaan Allah selalu ditentang oleh kerajaan kegelapan. Karena mereka tidak ingin kehilangan cengkraman atas jiwa-jiwa yang hidup dalam kegelapan. Ratapan Allah memanggil kita untuk membuka hati terhadap kasih-Nya dan menerima bimbingannya melalui kitab suci, gereja, dan orang-orang yang Ia kirim dalam hidup kita. Beberapa orang akan diutus bermisi ke seberang lautan. Beberapa hanya sedikit melangkah dari pantai, di tempat kerja dan lingkungan sekitar. Sementara yang lain akan menjadi pejuang doa. Namun semuanya berperan dalam kemenangan kerajaan Allah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Berdoalah untuk gereja dan satu sama lain. Karena doa adalah sumber pasokan utama kita dalam peperangan ini. Kita memiliki senjata paling kuat, Roh Kudus, yang harus hadir di dalam dan melalui karya kita. Mintalah dan gunakanlah karunia-karunia-Nya. Layani melalui gereja dan komunitas yang diurapi, tempat kita dipanggil untuk bergabung. Semua upaya kita berkontribusi untuk melindungi dan memperluas kerajaan Allah. Berbagi sumber dana. Kerajaan Allah membutuhkan dana untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Berilah dan bukan sekadar memberi, tetapi berilah tepat waktu dan dengan murah hati, agar para perencana dapat menyiapkan peta pertempuran. Biarkan sumber daya yang dipercayakan kepada kita digunakan untuk membangun kerajaan Allah. Bersaksilah, hiduplah dalam kekudusan dan kebenaran Allah, agar menginspirasi orang lain. Meskipun seluruh dunia berada di bawah kuasa setan, anak-anak Allah akan menang melawan kejahatan. Jika kita berada dalam komunitas, sambutlah reorganisasi. Perubahan tidak berarti bahwa orang-orang dalam struktur lama tidak baik. Reorganisasi dapat dilakukan untuk membentuk tim baru yang mampu menyebarkan kasih Tuhan kepada lebih banyak orang. Semua kegiatan kita dimaksudkan untuk menginspirasi dan memperlengkapi kita. Datanglah agar kita dapat mendengar seluruh petunjuk Tuhan. Datanglah agar kehadiran kita dapat menguatkan dan menyemangati bala tentaranya. Semua ini akan memajukan kerajaan Allah dan mempercepat penyebaran kasih, penyembuhan, dan pendamaiannya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau datang melalui penderitaan besar untuk mendamaikanku dengan Bapa. Namun masih ada bagian dalam hidupku yang belum kuserahkan kepadamu. Berilah aku keberanian untuk menyerahkannya sekarang kepadamu. Engkau telah menunjukkan betapa berharganya aku di matamu, karena Engkau mengabaikan segala ancaman terhadap hidupmu demi mendamaikanku dengan Bapa. Semoga aku juga memiliki keberanian untuk memberi dengan murah hati, demi mempercepat penyebaran sabda Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara dan saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.